Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Bus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Dwi. Ya. Sebelum Bapak melakukan coaching sebagai langkah awal, saya ingin melakukan atau menanyakan beberapa hal nih sama Pak Bus nih. Ya. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum nih? Yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coach nanti? Ya. Yang ketiga, bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari coach atau student nanti? Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini oleh Pak Busairi? Terima kasih Pak Dwi. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu bagian yang kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik dalam observasi ini yang bagian mana Pak Busairi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi begini Pak Bus, indikator ketercapaian yang bagaimana sih yang Pak Busairi inginkan dalam coaching kali ini? Yang saya inginkan coach saya ini dapat menemukan solusi atas permasalahannya, atau coach saya dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya gitu. Oh iya, benar sekali Pak Bus. Tapi ya perlu juga sih nanti Pak Bus juga memperhatikan kondisi coach ya. Jadi untuk sekarang ini demikian dulu ya, nanti observasinya nanti kita lanjut di kegiatan pasca observasi. Oke Pak Bus, silakan bisa dilanjutkan coachingnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rusna. Iya. Silakan duduk Bu. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Apa nih membawa Bu Rusna ke ruangan saya kali ini? Ada apa Bu Rusna? Iya nih Pak. Dari kemarin sih sebenarnya mau ke ruangan Bapak, tapi sekarang ada waktu Pak. Ada yang mau saya bicarakan Pak. Oh iya gitu. Iya. Baik, kira-kira apa yang Ibu Rusna ingin bicarakan? Saya ingin bercerita tentang kelas saya sih Pak. Kalau boleh tahu, apa tujuan yang ingin Ibu Rusna dapatkan dari obrolan kita kali ini? Nah, di sini saya mengharapkan sih Pak, saya dapat mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh begitu. Nggih. Bisa Bu Rusna menceritakan situasi yang sedang Ibu Rusna hadapi di kelas pada saat ini secara detail? Iya bisa Pak. Nah di sini saya menghadapi permasalahan Pak terkait di kelas saya. Di situ pada saat pembelajaran ada beberapa anak itu yang suka ngobrol terus di kelas Pak. Jadi sudah saya ingatkan, sudah saya panggil, tapi kok masih saja itu ngobrol di kelas Pak. Jadi kan saya merasa pusing gitu Pak, seperti itu. Oh gitu. Nggih. Selanjutnya kira-kira apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi sehingga Ibu Rusna seperti tadi? Iya, sepertinya saya refleksi diri Pak. Mungkin karena saya jarang menggunakan media pembelajaran sih Pak. Cara mengajar saya monoton. Saya tidak menggunakan media-media yang menarik gitu Pak. Seperti mungkin menggunakan media berbasis teknologi. Kemudian saya tidak pakai S-breaking Pak. Mungkin itu yang menyebabkan mereka kurang senang begitu dalam pembelajaran saya. Terus lalu situasi di kelas yang seperti apa?
yang Ibu Rusna inginkan nanti? Yang saya inginkan sih kelas saya aman Pak, nyaman. Hmm. Tidak ada anak yang ngobrol asik sendiri ketika saya menjelaskan pembelajaran. Saya ingin kelas saya interaktif Pak, ada interaksi antara saya dengan mereka. Kemudian kelas saya menyenangkan, seperti itu Pak sih keinginan saya. Oh gitu. Nggih. Nah, terus mungkin Ibu Rusna punya ide atau gagasan yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu Rusna hadapi di kelas saat ini. Ada sih Pak idenya. Rencananya sih saya akan menggunakan metode yang bervariasi Pak. Di sini saya akan menggunakan bermacam-macam media pembelajaran, menggunakan media teknologi begitu Pak. Kemudian nanti saya akan menyisipkan ice breaking Pak dalam setiap pembelajaran, sehingga nanti anak-anak mungkin akan semangat begitu Pak dalam belajarnya. Oh iya, apakah ada ide lain yang mungkin bisa Ibu Rusna pakai nanti? Ada Pak, rencana saya akan menggunakan tutor sebaya Pak. Di sana nanti kemampuannya yang sudah agak tinggi begitu Pak dalam menguasai materi, saya meminta mereka membimbing temannya begitu yang masih kurang dalam memahami materi. Seperti itu Pak. Iya. Kira-kira untuk menjalankan rencana tadi itu Ibu Rusna butuh bantuan dari siapa saja? Ya tentunya saya membutuhkan bantuan semua pihak sih Pak. Di sini sekolah saya terkait sarana dan prasarana yang saya butuhkan, LCD, buku. Kemudian di sini saya membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat saya Pak. Mungkin nanti di sana saya akan belajar begitu bagaimana cara mengelola kelas yang baik, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini juga mungkin saya akan meningkatkan kompetensi mengelola kelas saya mungkin Pak, supaya saya bisa mengelola kelas saya dengan baik seperti itu Pak. Gitu ya Bu Iya. Rusna. Tadi Ibu Rusna sudah menemukan beberapa alternatif ya agar seperti tadi pembelajaran itu bisa menyenangkan. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar Ibu Rusna nanti bisa memastikan rencana tadi bisa berjalan? Rencana tadi akan berjalan baik Pak. Ya saya harus konsisten sih Pak dalam melaksanakan rencana tersebut karena semua butuh proses Pak nggih. Ya. Jadi ketika saya menginginkan tujuan itu terwujud, saya harus konsisten melaksanakannya seperti itu. Baik, bagus sekali. Saya yakin Ibu Rusna bisa melakukan rencana ini dengan baik. Jadi apa kesimpulan yang bisa Ibu Rusna dapatkan dari obrolan kita pada kali ini? Iya, kesimpulannya sih Pak, saya akan menciptakan pembelajaran yang menarik. Saya akan membuat metode pembelajaran yang berbasis teknologi. Saya akan menyisipkan ice breaking begitu dalam prosesnya sehingga pembelajaran saya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa saya, seperti itu Pak. Ya, kira-kira apa nih Bu Rusna akan mulai melakukan rencana yang tadi? Secepatnya Pak, minggu depan saya akan beraksi. Iya. Baik, jadi Ibu Rusna akan mulai ya. Ya, saya tunggu ya cerita Ibu Rusna kembali Siap, Pak, siap. setelah melakukan rencana yang tadi itu. Siap Pak. Baik, Bapak terima kasih ya sudah mengganggu waktunya Bapak. Ya, sama-sama, Terima kasih Bu. atas solusinya. Saya bisa ngobrol dengan Bapak, akhirnya masalah saya bisa teratasi. Saya semakin semangat nih ngajarnya Pak. Siap, sama-sama Bu. Ya, baik Pak, tang pamit dulu nggih. Nggih. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bus sudah melakukan coaching dengan Bu Rusna tadi. Nah sebelum penutupan ini Pak, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan Pak Bus tadi coaching sebagai langkah saya mengambil observasi. Kira-kira apa saja nih yang sudah Pak Bus lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Bus inginkan? Baik, terima kasih Pak. Pada coaching yang saya lakukan kali ini,
saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya gitu Pak. Oke Pak Bus, menurut saya sebagai observer Bapak sudah menggunakan coaching dengan baik, sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Ibu Rustadi saat coaching sehingga dapat menemukan solusi permasalahannya. Dalam arti Bapak sudah menuntun Ibu terus bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Begini Pak Bus, jika sudah melakukan coaching dengan prinsip tersebut, kompetensi apa yang ingin Pak Bus sendiri kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi? Baik Pak, yaitu dengan lebih memahami lagi proses melakukan coaching ya dengan alur tirta sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi gitu. Oh iya benar sekali ya, harus kompetensi atau alur tirta itu harus berjalan saat coaching. Sekali lagi Pak Bus ya tadi Pak Bus harus juga memperhatikan atau menjaga kenyamanan coachingnya ya saat melakukan coaching. Oke Pak Bus, demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silahkan kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini Pak Guru? Alhamdulillah baik. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah baik juga. Gini Pak Guru, nah sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan berbagai pertanyaan pada Bapak. Tentunya yang pertama saya akan mendiskusikan rublis penilaian kita pada hari ini. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana Bapak memberikan gitu pertanyaan berbobot pada coach yang coachi gitu. Yang ketiga, bagaimana coachi menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi gitu. Nah, sekarang Bapak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Begini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah itu passion, itu ya kehadiran penuh. Saya akan menjadi pendengar aktif dan juga akan melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya nantinya. Oke. Bagian kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara spesifik ya, yang ingin diobservasi gitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan mendengarkan secara aktif dan juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Selanjutnya, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan dalam coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya, dalam arti dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan menuntun dia bisa menggali potensi dalam dirinya. Saya rasa seperti itu. Oh gitu ya Pak. Mungkin Pak Dwi demikian dulu ya pra-observasinya kali ini. Silahkan melakukan coachingnya terhadap coach Bapak Dwi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Rusnawati, apa kabar? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah baik, sehat. Oh ya Bu Rus, kita ada waktu 15 menit ke depan buat ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira apa yang Ibu Rus ingin kita obrolin? Ya nih, saya ingin ngobrolin tentang strategi pembelajaran saya di kelas, Pak. Di mana selalu saya tidak cukup waktu, Pak, dalam menyelesaikan semua rencana pembelajaran saya. Bagus juga nih Bu Rus. Bisa diceritakan lebih spesifik lagi nih pada saya? Begini, Pak. Sering sekali itu saya menggunakan strategi game, Pak, ya, di mana dalam pembelajaran untuk memberikan penguatan materi kepada siswa saya. Akan tetapi anak-anak didik saya itu sering terlena begitu, Pak, dengan permainan tersebut yang mungkin saja itu sih menarik buat mereka, sehingga alokasi waktu untuk diskusi kelompok itu terpotong, Pak, dalam permainan itu. Iya, sepertinya begitu ya Bu Rus. Jadi begini Bu Rus, apa tujuan yang Bu Rus ingin dapatkan dari obrolan kita kali ini? Tujuan yang ingin saya capai sih, Pak, pinginnya saya mendapatkan solusi begitu. Bagaimana saya bisa menerapkan strategi pembelajaran melalui permainan atau game, serta semua rencana pembelajaran yang sudah saya susun itu dapat berjalan seperti yang saya harapkan sih, Pak. Oke Bu Rus, jadi Bu Rus ingin semua rencana pembelajaran yang sudah Bu Rus susun berjalan tanpa terganggu dengan strategi pendekatan game atau permainan. Begitu Pak Bu Rus? Tepatnya seperti itu, Pak. Karena anak-anak didik saya itu antusias sekali sih, Pak, dengan strategi game tersebut, di mana mereka dapat bereksplorasi terkait materi yang dibahas pada saat itu, Pak. Oh iya Bu Rus, kalau dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira tingkat ideal terlaksana rencana pembelajaran Bu Rus itu berada di angka berapa nih? Saya rasa tingkat keterlaksanaan rencana pembelajaran yang saya dapat itu saya berada di angka 6 sih, Pak. Saya mengerti Bu Rus. Tapi menurut Bu Rus, untuk ideal terlaksananya rencana pembelajaran Bu Rus itu harusnya berada di angka berapa? Kalau maunya sih, Pak, angka 9 sih, Pak, kayaknya maksimal sekali itu, Pak. Nggih. Benar juga sih, tapi begini Bu Rus. Kira-kira apa langkah awal yang Bu Rus nanti akan lakukan untuk mencapai angka ideal tersebut? Sepertinya saya akan berkolaborasi sih, Pak, dengan rekan sejawat saya yang serumpun begitu, yang maksudnya yang mata pelajarannya sama begitu, yang dengan saya ampuh seperti itu, Pak. Oke, kolaborasi ya. Tapi saya yakin nih, Bu Rus pasti punya ide gagasan yang lebih brilian lagi untuk dapat menyikapinya. Coba Bu Rus ungkapin nih, saya ingin dengar. Ada sih, Pak, selain berkolaborasi dengan rekan serumpun, saya rasa saya bisa memanfaatkannya secara daring, Pak, dengan memanfaatkan grup WhatsApp, Pak. WhatsApp kelas mata pelajaran saya. Di sana anak-anak didik saya bisa mengerjakan eksplorasi terkait materi dari rumah, tentunya melalui grup WhatsApp tersebut, Pak. Nah, ini dia Bu Rus nih, sangat brilian Oke. sekali. Apa ada lagi nih Bu Rus, dan yang mana nih yang Bu Rus akan prioritaskan dahulu? Lainnya sih, Pak, saya akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya rencanakan dalam rencana pembelajaran yang saya susun, kemudian menganalisa kembali alokasi waktu, dan tentunya disiplin, Pak, dalam memanajemen waktu. Oh ya, saya langsung saja prioritaskan pemanfaatan grup WhatsApp kelas dulu, Pak. Oh iya, tepat sekali Bu Rus. Kira-kira nih, apakah ada orang lain yang akan Bu Rus libatkan untuk mengingatkan Bu Rus terkait dengan ide brilian tadi? Saya rasa ada sih, Pak. Mungkin nanti saya akan meminta bantuan rekan sejawat, mungkin yang akan mengingatkan saya tentang hal tersebut, Pak. Oh iya Bu Rus nih,
kira-kira kapan nih waktu yang tepat untuk langsung melaksanakan ini dari sini? Mungkin secepatnya Pak, minggu depan setelah saya menyusun game baru lagi sesuai materi yang akan dibahas oleh anak-anak didik saya, seperti itu Pak. Oke Bu Rus, kita punya 2 menit lagi nih. Apa yang dapat Bu Rus simpulkan atau apa nih yang Bu Rus sudah dapatkan dari obrolan kita ini? Iya. Dari obrolan kita Pak ya, yang sebelumnya saya masih bingung begitu Pak ya, bagaimana saya harus menyikapi permasalahan saya ini, tetapi alhamdulillah setelah obrolan kita saat ini, saya merasa tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya Pak. Nah, jadi saya juga mendapatkan pengetahuan baru nih dari ide-ide Bu Rus nih, dan sepertinya saya sih tidak sabar nih menunggu cerita dari Bu Rus setelah mengimplementasikan rencana tadi. Siapa? Tentu saja saya akan menceritakan terkait apa yang saya rencanakan tadi Pak. Terima kasih telah membantu dan menuntun saya menyelesaikan masalah saya Pak. Baiklah Bu Rus, untuk kali ini kita cukupkan dulu. Silakan nanti kalau ada kesempatan telepon saya ya, kabar saya untuk kita ada bercerita-cerita lagi. Oke dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Dimatiin aja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah baik juga ya. Jadi pada kesempatan ini Pak Dwi, saya ingin melakukan coaching ya dengan tadi Ibu Rusna. Nah, sebelum penutupan ini Bapak, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ketika observasi tadi. Apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Begini Pak, pada coaching yang saya lakukan tadi, yaitu saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur peta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, jadi rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali potensi untuk menggali potensi si coaching untuk menceritakan permasalahannya dan akhirnya menemukan solusi. Oke, menurut saya sebagai observer, Bapak sudah menggunakan coaching dengan baik ya, sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Ibu Rusna tadi sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya, serta coach juga sudah melakukan coaching dengan prinsip coaching. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan ya berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Pak? Begini Pak, dengan lebih memahami lagi proses melakukan coaching dengan alur kita sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi nanti ke depannya Pak. Baik Pak Dwi, demikianlah observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan tentunya harapan kita seperti tadi, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Oke Pak, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Dwi, sering sekali saya menggunakan strategi game ya dalam pembelajaran untuk memberikan penguatan materi kepada siswa. Akan tetapi anak-anak didik saya seringnya terlena dengan permainan tersebut yang mungkin saja itu menarik bagi mereka, sehingga alokasi waktu untuk diskusi kelompok terpotong dengan permainan itu Pak. Sepertinya begitu ya Pak Bus. Jadi apa nih tujuan dari obrolan kita ini Pak Bus? Apa yang ingin didapatkan gitu? Baik, tentunya saya ingin
mendapatkan solusi ya, bagaimana saya bisa menerapkan strategi pembelajaran melalui permainan atau game, serta semua rencana pembelajaran yang sudah saya susun dapat berjalan seperti yang saya harapkan, begitu Pak. Oke Pak Bus, jadi kita sepakati ya tujuan obrolan kita ini, kalau Pak Bus ingin rencana pembelajaran Pak Bus ini sudah tercover semua rancangannya itu ya, tidak dapat terganggu daripada strategi game tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah baik juga Pak Guru. Kira-kira nih Pak Guru, apa yang kita perlu bicarakan dalam kesempatan kali ini? Begini Pak, saya ingin kita membicarakan tentang masalah saya di kelas nih. Ada seorang siswa kelas 3 yang ketika belajar tidak bisa diam ya di kelas. Siapapun guru yang masuk dan mengajar, anaknya ini nggak bisa diam, baik dari tingkahnya ataupun yang lainnya. Oh iya Pak Dwi ya, waktu kita kan untuk sesi ini singkat. Kira-kira apa yang ingin Pak Dwi dapatkan dari percakapan kita kali ini? Tentunya begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi untuk dapat bisa membantu murid saya tersebut untuk bisa diam ya, di mana dia selalu mengganggu temannya, kadang-kadang membuat keributan di kelas. Padahal sebelum mulai belajar saya selalu ingin ingatkan tentang kesepakatan kelas dan bagaimana kenyamanan di dalam ruang kelas. Jadi begitu Pak, intinya saya ingin memberikan anak ini membantu dia untuk bisa tenang di kelas, seperti itu Pak. Oh jadi Pak Dwi ingin mendapatkan solusi untuk membantu murid Bapak yang tidak bisa diam dan mengganggu tersebut ya? Ya begitu Kak, tepatnya seperti itu Pak. Menurut Pak Dwi, siswa yang baik atau yang ideal di kelas itu seharusnya seperti apa kira-kira ini? Kalau siswa idealnya menurut saya itu siswa yang rajin belajar, fokus dan tidak mengganggu temannya, serta juga dia aktif gitu. Oh gitu. Kira-kira dari angka 1 nih sampai 10, kira-kira siswa atau siswi di kelas Pak Dwi sekarang berada di posisi yang mana nih? Mungkin masih di posisi 5 Pak, karena masih ada juga nih siswa yang masih mengganggu teman-temannya dan sebagainya. Ya saya rasa di posisi 5 lah pada sekarang. Oh begitu. Jika Pak Dwi ingin membantu siswa tersebut, kira-kira akan ditingkatkan menjadi poin berapa? Kalau bisa sih saya pinginnya dia berada di posisi 9 nih, agar bisa siswa itu menjadi siswa yang lebih baik lagi gitu. Oke, tadi Pak Dwi bilang bahwa siswa yang baik atau siswa yang ideal itu adalah siswa yang rajin belajarnya, fokus dan tidak mengganggu temannya belajar. Nah, apa kira-kira yang bisa Pak Dwi lakukan untuk membantu siswa kita ini? Tepatnya sih bukan memponis siswa yang baik atau tidaknya Pak yang tapi ini rajinnya. Saya ingin membantunya supaya dia fokus saja dalam pembelajaran dan tidak mengganggu temannya, seperti itu mungkin Pak ya. Oh iya. Terus ya, selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan? Apa yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba cari tahu dulu akar permasalahannya. Paling tidak saya mencari kebutuhan dasarnya gitu, apa seperti apa, dan mulai berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, kemudian membimbingnya dan memberikan pendampingan individu, seperti itu Pak. Ya, sangat bagus sekali Pak. Lalu apalagi yang akan Pak Dwi lakukan gitu? Selebihnya sih saya akan mencoba nih melakukan bimbingan kepada anak tersebut dan juga mungkin home visit juga kepada ke rumahnya, bagaimana kondisinya, bagaimana apa yang dibutuhkan, kira-kira seperti itu juga itu. Oh gitu. Nah, lalu kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana ini? Mungkin secepatnya Pak, karena anak ini harus
harus segera ditangani gitu. Mungkin pendekatan-pendekatannya mungkin akan secepatnya saya lakukan. Mungkin minggu-minggu ini Pak. Gitu. Selanjutnya siapa kira-kira yang akan membantu Pak Dwi untuk menjalankan rencana ini? Mungkin yang pertama saya juga akan berkolaborasi dengan wali kelas dan juga dengan guru BK, mungkin seperti itu. Baik Pak, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara nih. Kira-kira apa yang Bapak bisa simpulkan dari obrolan atau pembicaraan kita kali ini? Alhamdulillah, memangnya tadi saya agak pusing juga, nggak yakin. Nah, sekarang saya sudah yakin lah dengan potensi apa yang bagaimana saya akan menangani anak ini. Terima kasih, mungkin Bapak sudah bisa menuntun saya tadi sehingga saya bisa menemukan solusi sendiri gitu. Baik Pak Dwi, mungkin itu saja percakapan atau obrolan kita pada kali ini. Tentunya harapan kita bersama mudah-mudahan ada manfaat dan hasil yang kita bisa peroleh. Gitu ya, kita cukupkan ya Pak Dwi. Oke, Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.